Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat verbal kita simpulkan dari riwayat ini, bahwa penting bagi kita untuk mengatakan kepada orang lain bahwa aku mencintai karena Allah. Kemudian kalau masalah sentuhan, jadi menggunakan tangan sebagai pengganti kata-kata yang sulit terucapkan atas situasi dan kondisi tertentu, maka riwayat-riwayat yang datang seperti ini. Hadatha Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usamah bin Zaid bercerita, Usamah ini anaknya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu pernah diangkat anak oleh Rasulullah. Kemudian Islam tidak boleh mengadopsi anak. Yang waktu itu Zaid bin Harisah sudah dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Akhirnya dia kemudian dikembalikan ke nama bapaknya, Zaid bin Harisah. Bapaknya datang bawa uang banyak untuk menebus anaknya. Jadi Zaid ini budak awalnya. Ya, bapaknya sudah mengumpulkan uang, datang ke Rasulullah mau minta kembali anaknya ini. Maka Rasulullah mengatakan, kamu nggak usah bayar sepeser pun untuk bawa anakmu pulang, tapi biarkan anakmu yang menentukan dia mau ikut siapa. Nah, ketika pilihannya dua, ikut Muhammad atau ikut bapak aslinya, dia malah ikut Muhammad keputusannya. Ya sudah, nggak jadi dibeli gitu loh. Nah, kemudian dia menjadi anak kesayangan Rasulullah sampai diberi gelar Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat yang melarang mengadopsi anak dan menghilangkan nasab kepada orang tuanya, maka dia kemudian disebut dengan Zaid bin Harisah. Lah anaknya namanya Usamah bin Zaid. Lah ini penting. Kenapa? Karena Zaid bin Harisah ini pernah menikah dengan Zainab binti Jahsh, yang perempuan cantik, kemudian dia bangsawan. Nah, Zaid ini kan dulunya budak, kemudian dimerdekakan. Rasul yang memberikan perintah kepada Zainab untuk mau menerima lamaran Zaid. Jadi Rasul yang melamar Zainab awalnya berbunga-bunga karena dilamar Rasulullah, tapi ternyata Rasul melamar Zainab untuk Zaid, bukan untuk dirinya. Maka mereka menikah, dan ternyata nggak sampai setahun mereka bercerai. Padahal yang laki-laki anak angkat Rasulullah, termasuk sahabat terkemuka, yang perempuan juga perempuan cantik bangsawan, nanti setelah bercerai dengan Zaid menjadi istri Rasulullah. Berarti bukan perempuan jelek, perempuan baik. Karena nanti suaminya adalah Rasulullah. Tetapi riwayat ini menunjukkan inilah satu-satunya sahabat yang namanya disebut di dalam Al-Quran dengan nama asli. Ya, jadi mayoritas sahabat itu disebut dengan kata ganti. Saya nama Triasmoro. Maka istilah suamiku ketika istri saya mengatakan, atau bapakku ketika anak saya mengatakan, itu namanya kata ganti. Nah, para sahabat ini ternyata disebutkan dengan kata ganti. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq kata gantinya adalah orang kedua di dalam gua. Umar bin Khattab kata gantinya adalah orang yang dulu hatinya mati kemudian kami hidupkan. Semua sahabat kata gantinya adalah radhiyallahu anhum, mereka yang diridhai Allah, atau mereka yang berbayat di bawah pohon. Tetapi yang betul-betul nama asli disebutkan dalam itu Zaid, dan itu untuk kasus dia bercerai dengan Zainab. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan semata-mata karena faktor fisik, harta, bukan hanya faktor agama, tapi juga faktor kenyamanan hati. Karena Zaid sahabat terkemuka, Zainab juga sahabiah terkemuka. Tapi ketika mereka menikah, ternyata nggak bisa sakinah, karena mereka berasal dari latar belakang sosial yang sangat jauh. Zainab bangsawan, Zaid dulu budak. Kemudian mereka bercerai, Zainab kemudian menikah dengan Rasulullah. Nah, Zaid bin Harisah ini kemudian pada satu pengajian Rasulullah berkata, siapa yang ingin menikah dengan perempuan ahlu surga, maka menikahlah dengan Ummu Aiman. Ternyata Zaid ini yang ngacung. Padahal Zaid itu adalah anak angkat Rasulullah, konon usianya paling sedikit 10 tahun lebih muda daripada Rasul. Sementara Ummu Aiman itu adalah yang merawat Rasulullah. Kalau yang menyusui Halimatus Sa'diyah, tapi yang merawat, yang ngomong itu namanya Ummu Aiman. Dan konon orang-orang Arab pedesaan yang menerima bayaran untuk ngomong anak itu minimal umurnya di atas 10 tahun. Jadi ini satu kisah yang menarik karena apa? Zaid ketika menikah dengan Aiman itu selisih usianya yang perempuan lebih tua, lebih dari 20 tahun lebih tua. Dan nggak ada masalah.
Dari pernikahan ini kemudian lahir Usamah bin Zaid ini, yang karena memang dia anaknya yang perempuan, ibunya adalah yang dulu merawat Rasulullah, bapaknya anak angkat Rasul, jadi dia dekat sama Rasulullah, jadi seperti kayak cucu sendiri. Jadi main-mainnya sama Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah nanti sujud, mereka kemudian main kuda-kudaan itu, ya seperti seperti cucu Rasul sendiri. Ini menarik. Jadi kalau nanti ada ikhwan-ikhwan ngaji, kemudian dinikahkan dengan perempuan yang 2 bulan lebih tua saja sudah mundur gitu loh. Enggak lebih tua gitu loh. Ya Allah, kalau kamu uangnya banyak disalonkan nanti juga bisa lebih muda 10 tahun kok itu. Hari ini itu kalau uangnya banyak itu yang tua jadi muda, yang muda jadi tua kok. Cantiknya kayak apa, kalau kamu beri masalah tidak beri nafkah ya tetap ada lebih tua kok gitu loh. Gitu. Jadi saya cerita, ini kalau iman sudah menyatu, visi dan misi sudah menyatu, itu usia sudah tidak jadi persoalan sebenarnya. Jadi dalam Islam, laki-laki lebih tua puluhan tahun, jelas Rasulullah menikah dengan Fatimah, dengan Aisyah misalnya, gitu. Nanti Utsman bin Affan menikah dengan salah satu istri beliau juga jaraknya lebih dari 20 tahun. Tapi yang menarik ini, Usamah Zaid bin Haritsah itu menikahi Ummu Aiman itu berarti selisih minimalnya 20 tahun, karena anak angkat Rasulullah 10 tahun lebih muda, sementara yang perempuan yang mengasuh Rasulullah minimal 10 tahun lebih tua. Angka pastinya saya tidak menemukan, tapi kesimpulannya adalah minimal berselisih 20 tahun. Gimana sekarang anak-anak ngaji sekarang? Selisih 2 tahun aja nggak mau gitu loh. Masa selisih 5 tahun udah bilang, masa nenek-nenek dikasihkan saya? Ya enggak, toh ini masih akhwat kok, nenek-nenek usianya sudah masih di bawah 30 tahun loh. Gitu. Jadi ada orang-orang sudah ngaji tapi pikirannya masih belum lengkap. Masalahnya apa? Kualitas iman itu tidak sejalan dengan usia. Kalau mencari perempuan yang lebih muda, 3 tahun, 5 tahun banyak. Sekarang ada perempuan yang lebih tua 2 tahun dari kamu. Nanti perempuan yang sekarang 3 tahun lebih muda dari kamu akan menua. Akhirnya umurnya sama dengan yang sekarang lebih tua dari kamu. Misalnya sekarang umurnya yang perempuan 25. Kamu cari yang 22. Dapat. Tapi seiring perjalanan waktu yang 22 itu menjadi 25. Dan ketika dia 25, kualitasnya jauh dengan yang sekarang 25. Jadi nggak berarti yang sekarang 23 nanti jadi 24, 25, pas 25 kualitas imannya sama dengan yang sekarang 25 itu enggak. Ada beberapa orang yang keimanannya melampaui usianya. Jadi kamu dapat yang muda dapat, tapi nanti 5 tahun kemudian dia tetap muda aja kelakuannya. Usianya tambah tua 3 tahun tapi kelakuannya masih muda. Artinya kualitas imannya belum matang banget. Nah, bagi orang-orang yang mengerti, maka kalau dapat perempuan hebat mau berapa kali tuanya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang menganggap usia itu sama saja, maka saya cari yang lebih muda untuk mendapatkan kemudahan, ya silahkan, itu cara berpikir dia gitu. Jadi kisah ini menarik. Kenapa? Lahir dari pasangan yang beda umurnya lebih dari 20 tahun. Nah, Usamah bin Zaid mengatakan, annahu kana ya'khudhuhu wal Hasan fayaqul Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Dia menceritakan bahwa Rasulullah pernah merangkulnya, karena saya katakan tadi ini sudah dianggap kayak cucu sendiri, merangkulnya dan juga merangkul Al Hasan seraya berdoa, ya Allah cintailah keduanya karena aku mencintai keduanya. Jadi Rasul di sini ada adegan merangkul gitu loh. Jadi kalau ada bapak-bapak yang maaf nggak mau merangkul, menggendong anaknya sih, sebenarnya dia tidak ngambil keteladanan dari Rasulullah. Ada orang-orang yang merasa sok sibuk, ketika sampai di rumah itu ngomong anak, bopong anak, ngerangkul anak itu kayak tabu. Padahal Rasul ternyata melakukan hal itu. Kemudian dalam kisah ini Rasul membelai, ya, membelai atau mengusap. Jadi Jabir bin Samurah berkata, "Sholaitu ma'a Rasulillahi sholatal ula." Aku pernah mengerjakan sholat ula atau sholat duhur bersama Rasulullah SAW. Tsumma kharaja ila ahlihi. Kemudian Rasulullah setelah selesai sholat itu keluar untuk menemui keluarganya. Mungkin ada urusan mendesak, mungkin ada sesuatu yang sangat penting, sampai Rasul tergesa-gesa harus segera pulang menemui keluarga. Jadi Rasul tidak punya waktu untuk berbicara. Fa kharajtu ma'ahu, maka aku keluar mengiringi beliau, beliau keluar aku juga keluar. Fastaqbalahu wa wildani. Maka ternyata sudah ada 2 orang anak yang menunggu di luar.
Ya, menunggu. Misalnya kalau saya ngisi kajian kayak tadi malam di Istiqomah kemudian selesai, itu saya keluar tuh ada beberapa orang memang menunggu di luar untuk bersalaman, untuk mengucapkan terima kasih, nanyakan kabar. Ada juga yang mau konsultasi. Ya, tadi malam ada yang konsultasi karena keluarganya di Palembang, dia dapat promosi jabatan pindah ke Bandung, tetapi keluarganya belum mau diajak ke Bandung dan masih berharap dia dimutasi lagi ke Palembang. Ya, saya katakan kamu dimutasi atau promosi? Promosi Ustadz. Ya udah kalau promosi baik sih. Ya udah jangan paksa istri untuk pindah dulu ke sini, tapi manfaatkan waktu untuk menunggu 1 tahun itu. Kalau 1 tahun ternyata kamu dimutasi lagi ke Palembang, ya sudah, nggak perlu pindah sana pindah sini, berat di ongkos dan juga malah bikin nggak nyaman. Tapi pastikan dulu kalau 1 tahun kemudian kamu dipindahkan ke Palembang, berarti sudah selesai. Kalau ternyata tetap di sini, maka 1 tahun ini kamu kenal sekolah yang baik mana, pengajian yang baik mana, teman-teman yang baik mana. Kalau perlu selama 1 tahun itu sekali 2 kali istri dan anak diajak ke sini ketika weekend. Jadi mengenal, sehingga tak perlu cemburu, tak perlu takut kalau kamu sendirian keluarga di sana karena sudah tahu siapa teman-teman kamu. Dan ketika nanti pindah ke sini, cari SD-nya juga bagus. Nunggu sampai akhir pelajaran, akhir tahun nanti. Masih ada sampai bulan Juni nanti untuk nyari sekolah yang bagus. Oh gitu Ustaz. Ada yang memang menunggu untuk bertanya. Nah ini ada 2 orang anak yang menunggu di luar, pengen ketemu Rasulullah. Tapi karena Rasul memang ingin ketemu sama keluarga dan keadaan punya hajat atau keperluan, maka Rasul tidak bicara kepada anak ini, 2 orang anak ini. Tapi yang diterangkan oleh Jabir bin Samurah adalah Rasul mengganti perhatian beliau kepada 2 anak ini, penghargaan kepada 2 anak ini, bukan dengan kata-kata karena Rasul tergesa-gesa, tapi dengan tindakan menggunakan tangan. Coba. Faja'ala yamsahu khoddai ahadihim wahidan. Maka Rasulullah kemudian mengusap kedua pipi anak itu satu persatu. Kemudian Jabir berkata, wa amma ana famasa khoddai. Adapun kepadaku Rasul juga mengusap kedua pipiku. Kemudian Jabir berkata, fawajatu liyadihi bardan aurihan ka'annama akhrojaha min yu'nati atarin. Ya, saya mendapatkan belayan dari Rasulullah di pipi saya dan saya merasakan tangan beliau itu dingin, wangi, seolah-olah baru saja dicelupkan ke tempat parfum. Nah, riwayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasul dalam situasi tidak punya kesempatan untuk ngobrol, untuk bicara, beliau mengganti, seolah-olah beliau mengatakan kepada 2 ini, terima kasih kamu sudah sholat di masjid, wahai anak kecil, tapi maaf aku nggak bisa ngomong banyak. Ditunjukkan dengan menggantinya dengan sentuhan di pipinya, mengusapnya satu demi satu. Jadi ini menggantikan apa ya? Ini namanya tindakan yang menggantikan ucapan gitu loh. Nggak usah berkata-kata tapi penuh makna karena aku tahu kamu peduli. Cuma karena tidak ada waktu dan kesempatan bicara, kamu tidak bicara. Tapi ala kulli hal Rasul melakukan seperti ini. Jadi nanti ketika bapak-bapak dalam situasi tidak mampu untuk berbicara dengan ibu atau anak-anak, ya udah gunakan tangan ini untuk mengganti, belai mereka, sentuh mereka, usap mereka, hapus air mata mereka, peluk mereka. Rasul melakukan hal seperti ini untuk mengganti kata-kata yang tidak terucapkan. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.